Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Imadi Satria Bawah. Saya dengan NIM 2201011016 dari Primakara University, Fakultas Teknologi Informasi dan Desain, jurusan Sistem Informasi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Cyber Law dari mata kuliah PKSI, Pengantar Keamanan Sistem Informasi. Tunggu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materi. Oke teman-teman sekalian, nah kita masuk ke materi nih mengenai Cyber Law. Mau kita next saja ya. Nah ini saya Imadi Satria Bawah, NIM 22010016 dari Fakultas Teknologi Informasi dan Desain dan dari jurusan Sistem Informasi. Nah, pada materi Cyber Law ini apa sih? Pertama, pengertian Cyber Law. Yang kedua ada sejarah Cyber Law. Ketiga ada UU ITE. Dan yang keempat saya akan menjelaskan sedikit mengenai UU PDP dan GDPR, yaitu perlindungan data pribadi, General Data Protection Regulation. Oke, yang kita pertama ada pengertian Cyber Law. Oke teman-teman, kita masuk nih, apa itu Cyber Law? Cyber Law yaitu hukum yang mengatur aktivitas dunia maya, atau bisa bilang kejahatan dunia maya melalui jaringan internet. Istilah Cyber Law telah membentuk rezim hukum baru di Indonesia, khususnya dalam kegiatan teknologi informasi. Rezim hukum Cyber Law di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang diundangkan oleh Presiden RI tanggal 21 April 2008. Istilah hukum cyber berasal dari Cyber Law, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain juga digunakan adalah hukum teknologi informasi atau Law of Information Technology, hukum dunia maya, Virtual World Law, dan hukum Mayantara. Cyber Law diperlukan karena kegiatan cyber dengan berbasis internet saat ini tidak bisa dibatasi oleh teritori negara dan dapat dilakukan kapanpun. Oke, selanjutnya kita masuk ke sejarah Cyber Law. Nah, sejarah dari Cyber Law pada tahun 1980-an, khususnya negara-negara di Eropa dan Amerika Utara mulai melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan baru seiring dengan penggunaan teknologi komputer dalam melakukan tindak pidana konvensional. Pada tahun 90-an, beberapa negara di berbagai belahan dunia sudah mulai mengatur tindak pidana cyber seperti memasuki sistem komputer secara ilegal, merusak data dalam sistem komputer, dan menyebarkan virus. Oke, untuk menghadapi ancaman tindak pidana cyber, beberapa organisasi internasional telah melakukan kajian-kajian dan pertemuan-pertemuan ilmiah yang membahas tindak pidana cyber. Kerjasama internasional untuk mendorong pertemuan hukum internasional tentang tindak pidana cyber. Nah, berikut ini beberapa organisasi internasional yang telah melakukan usaha mengenai tindak pidana cyber. Oke, yang pertama ada Organization of Economic Cooperation and Development, atau bisa disingkat dengan OECD. Usaha internasional pertama dalam memerangi tindak pidana penyalahan gunaan komputer dilakukan oleh OECD antara tahun 1983 dan tahun 1985. Pada tahun 1985, negara-negara anggota OECD direkomendasikan mempertimbangkan untuk melakukan kriminalisasi terhadap kejahatan dengan penyalahan gunaan komputer dan mengaturnya dalam hukum pidana nasional. Tahun 1986, OECD mengeluarkan laporan tentang Computer-Related Crime Analysis of Legal Policy. Nah, selanjutnya ada United Nations atau singkatan dari UN. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lebih dikenal dengan PBB melakukan monitoring terhadap computer-related crime dimulai pada tahun 1990 dengan Act UN Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders. Dalam resolusi tersebut, Kongres PBB, negara-negara dihimbau untuk mengintensifkan usaha-usaha memerangi computer-related crime.
Nah, selanjutnya ada The Group of Eight atau bisa disingkat dengan G8. G8 adalah kelompok negara-negara industri yang terdiri dari Kanada, Jerman, Prancis, Italia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan Rusia. Menurut G8, setidaknya ada dua bentuk ancaman dari perkembangan high-tech crime atau tindak pidana teknologi tinggi, yaitu yang pertama ada para pelaku kejahatan yang canggih menjadikan penguatan sistem telekomunikasi sebagai target untuk memperoleh atau mengalihkan informasi yang berharga tanpa izin dan mencoba mengganggu sistem-sistem dan perdagangan penting dan sistem-sistem publik lainnya. Yang kedua, para pelaku kejahatan termasuk kelompok dari anggota kejahatan terorganisir dan teroris menggunakan teknologi baru sebagai alat kejahatan tradisional yang merupakan ancaman terhadap keamanan umum. Oke, selanjutnya yang terakhir ada Council of Europe atau COE singkatannya, Konvensi tentang Kejahatan Cyber atau Convention on Cybercrime 2001 yang digagas oleh Uni Eropa. Konvensi ini dalam perkembangannya dimungkinkan untuk diratifikasi dan diaksesi oleh negara maupun di dunia yang memiliki komitmen dalam upaya mengatasi kejahatan cyber. Konvensi on Cybercrime 2001 merupakan puncak dari usaha-usaha yang telah dimulai dari 20 tahun lalu oleh OECD, kemudian juga dilakukan oleh PBB dan organisasi internasional lainnya yang telah mengkaji dan menyelenggarakan berbagai pertemuan internasional dalam menghadapi perkembangan tindak pidana cyber. Convention of Cybercrime 2001 merupakan regulasi internasional pertama yang mengatur tindak pidana cyber dan menjadi pedoman dalam regulasi tindak pidana cyber dalam hukum nasional. Oke, selanjutnya ada perkembangan atau sejarah cyber law di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini diawali dengan perkembangan teknologi komputer sejak tahun 1990-an sudah menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah di Indonesia. Pada tahun 2000, pemerintah mulai menggagas untuk mengatur berbagai aktivitas cyberspace. Usaha untuk melakukan regulasi terhadap aktivitas manusia di cyberspace termasuk aspek hukum pidana telah dilakukan sejak tahun 2000. Yaitu yang pertama adalah dengan disusun RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi yang diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Pos Telekomunikasi Departemen Perhubungan. RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi disusun oleh tim Fakultas Hukum Unpad dan ITB. Yang kedua, yaitu ada RUU Tanda Tangan Digital diprakarsai oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan disusun oleh tim Fakultas Hukum UI, khususnya Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi LKTH. Nah, RUU tersebut digabung dan menjadi RUU Informasi, Komunikasi, dan Transaksi Elektronik RUU IKT yang diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan penyusun berasal dari tim Fakultas Hukum Unpad dan tim asistensi ITB serta Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi LKTH UI. Nah, seiring dengan dibentuknya Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi Kominfo sejak Maret 2003, pembentukan RUU IKT selanjutnya dilakukan oleh Kementerian Kominfo dan menjadi RUU Informasi dan Transaksi Elektronik RUU IETE. Nah, pada tahun 2005, Kementerian Komunikasi dan Informasi berdasarkan peraturan pemerintah RI nomor 9 tahun 2005 berubah menjadi Departemen Komunikasi dan Informasi Depkominfo yang penyusunan RUU ITE yang kemudian berubah menjadi RUU Informasi Transaksi Elektronik UU ITE dilakukan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika. Melalui pembahasan di DPR pada tanggal 25 Maret 2008, rapat paripurna DPR menyetujui RUU ITE ditetapkan sebagai undang-undang dan kemudian pada tanggal 21 April 2008 oleh Presiden Republik Indonesia diundangkan dengan UU nomor 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara tahun 2008 nomor 58.
Nah, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan hukum cyber pertama di Indonesia dan pembentuknya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi, serta melindungi masyarakat pengguna jasa yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang UU ITE dan pasal bersejarah cyber law. Nah, yang pertama, pada tahun 2008, UU ITE nomor 11 tahun 2008, pasal 5 menyatakan bahwa setiap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah. Pasal 30 melarang perusakan, perubahan, dan atau penghancuran data atau informasi elektronik tanpa hak. Selanjutnya, pada tahun 2001, amandemen UU ITE nomor 2 tahun 2001 mengalami amandemen tambahan pada beberapa pasal yang memberikan sanksi lebih tegas terhadap tindakan kejahatan cyber, memberikan ketentuan lebih jelas tentang larangan terhadap konten pornografi, penyebaran informasi yang dapat memberikan rasa kebencian. Nah, selanjutnya pada tahun 2016, amandemen UU ITE nomor 19 tahun 2016. Pasal 7 ayat 3 menjelaskan tentang larangan mengakses tanpa hak informasi elektronik dan atau sistem elektronik yang dikuasai oleh orang lain. Selanjutnya ada pasal 28 ayat 1 melarang penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebencian dan pemusuhan antara individu atau kelompok masyarakat. Selanjutnya ada pasal 29 menjelaskan tindakan yang dilarang terkait dengan akses tanpa hak terhadap sistem elektronik dan data elektronik. Pasal 32 melarang pembuatan, penyediaan, dan atau penggunaan alat atau program komputer yang dapat merusak sistem elektronik atau data elektronik. Nah, selanjutnya kita akan ke materi UU ITE dan pasal kontroversial cyber law. Nah, pasal 27 ayat 3 UU ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Pasal 28 UU ITE Amandemen 2016 berpasal dalam Amandemen 2016 memperluas ketentuan-ketentuan terkait keamanan cyber dan tindakan ilegal di dunia maya. Selanjutnya, pasal 29 UU ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak akses sistem elektronik memiliki orang lain. Ini ada pasal 32 UU ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat sistem elektronik atau bagian tertentu dari sistem elektronik tidak dapat digunakan sebagai mestinya. Selanjutnya ada pasal 24 dan pasal 5 UU ITE Amandemen 2016. Pasal-pasal ini menyebutkan tentang perlindungan data pribadi dan data elektronik. Nah, selanjutnya ada contoh kasus pasal kontroversial cyber law, yaitu ada kasus Muhammad Kece tahun 2019. Muhammad Kece adalah seorang pemuda yang diadili di bawah pasal 27 ayat 3 UU ITE karena melakukan konten penghinaan terhadap Presiden Indonesia di media sosial. Kasus ini menciptakan perdebatan tentang batasan kebebasan berbicara dan kritik terhadap pemerintah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai UU PDP atau Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang PDP atau Perlindungan Data Pribadi membuka data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik ataupun non-elektronik. Perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Nah, pada pasal 4 mengenai jenis-jenis data pribadi. Jenis-jenis data pribadi terdapat dua, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Yang pertama, data pribadi yang bersifat spesifik, yaitu ada data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetik,
catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan atau lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada data pribadi yang bersifat umum, yaitu ada nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Nah, berikut ini merupakan sanksi pidana pencurian data pribadi. Yang pertama, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian, subjek data pribadi dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak sekitar 5 miliar, yaitu pada pasal 67 ayat 1 UU PDP. Yang kedua, ada setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar, yaitu terdapat pada pasal 67 ayat 2 UU PDP. Nah, selanjutnya ada setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar, terdapat pada pasal 67 ayat 3 UU PDP. Yang terakhir, setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memasukkan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau pidana denda paling banyak 6 miliar, terdapat pada pasal 68 UU PDP. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai UU GDPR, General Data Protection Regulation. Undang-Undang GDPR, General Data Protection Regulation, merupakan undang-undang privasi dan keamanan terbarat di dunia. Aturan ini mewajibkan organisasi dimanapun selama mereka menargetkan atau mengumpulkan data terkait orang-orang di UA. Aturan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2018. GDPR akan mengenakan denda yang berat terhadap mereka yang melanggar standar privasi dan keamanannya, dengan denda yang mencapai puluhan juta euro. Selanjutnya ada sejarah UU GDPR. Seiring kemajuan teknologi dan penemuan internet, UA menyadari perlunya perlindungan data modern. Maka, pada tahun 1995, negara ini mengesahkan petunjuk perlindungan data Eropa yang menetapkan standar privasi dan keamanan data minimum yang menjadi dasar hukum penerapan masing-masing negara anggota. Nah, pada tahun 2000, sebagian besar lembaga keuangan menawarkan perbankan online. Pada tahun 2006, Facebook dibuka untuk umum. Dan pada tahun 2011, seorang pengguna Google menggugat perusahaan tersebut karena meminta emailnya. 2 bulan setelah itu, Otoritas Perlindungan Data Eropa menyatakan bahwa UA memerlukan pendekatan komprehensif mengenai perlindungan data pribadi dan upaya melalui memperbarui arah tahun 1995. GDPR mulai berlaku pada tahun 2016 setelah disahkannya oleh Parlemen Eropa dan dimulai tanggal 25 Mei 2018. Semua organisasi diwajibkan untuk mematuhinya. Nah, selanjutnya ada prinsip perlindungan data dari UU GDPR. Yang pertama, ada keabsahan, keadilan, dan transparansi. Pemrosesan harus sah, adil, dan transparan terhadap subjek data. Yang kedua, pembatasan tujuan. Anda harus memproses data untuk tujuan sah yang ditentukan secara eksplisit pada sebuah data saat Anda mengumpulkannya. Yang ketiga, minimalkan data. Anda harus mengumpulkan dan memproses data sebanyak yang benar-benar diperlukan untuk tujuan yang ditentukan. Selanjutnya, ada akurasi. Anda harus menjaga data pribadi tetap akurat dan terkini. Yang kelima, batasan penyimpanan. Anda hanya dapat menyimpan data pengenal pribadi selama diperlukan untuk tujuan yang ditentukan. Selanjutnya yang keenam, integritas dan kerahasiaan. Pemrosesan harus dilakukan
demikian rupa untuk memastikan keamanan, integritas, dan kerahasiaan yang sesuai, misalnya dengan menggunakan enkripsi. Selanjutnya, yang 7, akuntabilitas. Pengontrol data bertanggung jawab untuk dapat menunjukkan kepatuhan GDPR terhadap semua prinsip ini. Nah, itu dia yang dapat saya jelaskan mengenai materi cyber law dalam mata kuliah pengantar keamanan sistem informasi. Jika terdapat salah kata atau materi yang kurang, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Bye.